أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون Sadaqallahul azim. Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran. Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat. Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh mereka tidak dapat melemahkan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 57, 58, dan 59. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu annahu qala az-zuhdu salasatu ahrufin zayun wa ha'un wa dalun fazayu zadul lil ma'adi wal ha'u hudal lid-dini wad dalu dawamun ala ta'ati. Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan kata zuhud terdiri atas 3 huruf, yaitu zai, ha, dan dal. Huruf zai mengandung pengertian zadul lil ma'ad, perbekalan untuk kembali kepada Allah atau akhirat. Dan huruf ha mengandung pengertian hudal lid-dini, petunjuk atau agama. Sedangkan huruf dal mengandung pengertian dawamun ala ta'ati, taat kepada Allah secara terus menerus. Orang yang zuhud akan selalu siap beramal soleh untuk bekal hidup di akhirat. Orang yang zuhud akan selalu
mengikuti petunjuk Allah dan memberikan petunjuk kepada orang lain ke arah yang benar, dan orang yang zuhud akan selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Kami bergembira sekali pada malam hari ini bisa bertemu lagi dengan ibu-ibu di BCA PLKI Surabaya. Mudah-mudahan doa-doa kita untuk diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu untuk senantiasa berhaqqa tilawati, berhaqqa tukoti, dan berhaqqa jihadi. Mudah-mudahan dengan wasilah ini kita semuanya, keluarga besar kita dan kaum muslimin bisa mengambil pelajaran-pelajaran kisah-kisah umat-umat terdahulu. Yang baik mari kita ambil, kemudian yang buruk mari kita tinggalkan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmatilah kami, keluarga besar kami, dan seluruh muslimin muslimat untuk mencintai Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Anfal ayat 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa yang harus diperbuat kaum muslimin setelah berkali-kali terjadi pelanggaran janji dari orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa jika kaum muslimin menemui mereka dalam peperangan, mereka harus dicerai-beraikan. Demikian pula orang-orang yang ada di belakang mereka harus ditumpas agar mereka mengambil pelajaran dari tindakan kaum Yahudi ini. Tindakan yang tegas dari kaum muslimin pada mereka harus dapat menimbulkan kesan yang menakutkan bagi orang-orang yang berada di belakang mereka, sehingga mereka tidak berani lagi melanggar janji. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan pula kepada kaum muslimin agar jangan tertipu untuk kedua kalinya setelah dikhianati pertama kali oleh orang Yahudi dan mereka memohon maaf. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjelaskan bahwa kaum muslimin tidak perlu ragu untuk mengadakan tindakan yang tegas agar pelanggaran-pelanggaran semacam itu tidak terulang kembali di belakang hari, dan agar orang-orang yang berada di belakang mereka mengambil pelajaran daripadanya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau pernah berkhutbah di hadapan para sahabat dalam menghadapi pertempuran sebagai berikut. Wahai sekalian manusia, janganlah kamu mencita-citakan menginginkan berjumpa dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Akan tetapi, bila mana kamu berjumpa dengan mereka, maka bertahanlah dengan kesabaran dalam pertempuran. Dan ketahuilah bahwa
surga itu berada di bawah bayangan pedang. Kemudian beliau menambah dengan doa, "Ya Allah, yang menurunkan Al-Quran dan yang menjalankan awan di langit, hancurkanlah golongan-golongan musuh ini. Cerai-beraikanlah mereka dan berilah pertolongan kepada kami untuk mengalahkan mereka." Jadi luar biasa, Bu, yang namanya musuh-musuh umat Islam. Kita harus berhati-hati perilaku kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Itu adalah perilaku umat yang senantiasa tercatat di dalam sejarah. Mereka semuanya adalah orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Minta tolong, Bu, jenengan buka surat 58 ayat 14. Dari Bu Rinda dulu. Ayat 14. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari kaum kamu dan bukan dari kaum mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan sedang mereka mengetahuinya. Ya, jadi sumpahnya, kalau bersumpah itu pasti sumpahnya bohong, ya Bu. Kalau berkata dia bohong, kalau dia berjanji diingkari, kalau dia diberi amanat dia berkhianat. Nah, kita harus berhati-hati terhadap perilaku umat seperti itu. 15 coba Bu Farida. Surat ke-58 ayat 15. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Ya, jadi kita doakan umat yang hatinya mati, mudah-mudahan Allah hidupkan lagi. Mudah-mudahan mereka berhenti memusuhi Islam dan umat Islam untuk mendapatkan hidayah al-Islam. Mudah-mudahan mereka mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan umat yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa cepat pulih dan cepat bangkit lebih kuat. Jadi itu perlu solusi yang namanya taubatan nasuha, sebagaimana nanti jenengan lihat di surat 71 ayatnya 10 sampai 12. Itu solusinya. Ya, ayat 16, Bu Vina. Surat Al-Mujadalah ayat 16. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Jadi programnya dia itu suka apa? Menghalang-halangi orang yang berbuat baik, ya. Tapi kalau berbuat buruk malah disukai, yang baik malah dilarang. Itu namanya orang yang terbalik, sebagaimana Allah firmankan di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70. 17, Bu. Ya, ayat 17. Harta dan anak-anak mereka tidak berguna sedikit pun untuk menolong mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni neraka.
mereka kekal di dalamnya. Nah, makanya Allah ya luar biasa dengan kasih sayangnya. Nabi Muhammad juga begitu sayangnya kepada kita ini, semua umat ini ya, yang baik disayangi ya, orang-orang yang buruk diberikan yang namanya solusi taubatan nasuha. Ini adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita ya. Jadi kita sudah dikasih informasi ya tentang penghuni-penghuni neraka seperti ini, maka kita harus segera ya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya menghilangkan jadi hal-hal yang buruk yang ada pada diri kita, sehingga hal-hal yang buruk itu akan ditutupi oleh Allah kalau kita mau bertaubat. Seperti ada di surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Ya, terus Bu 18, Bu Rinda. Surat Al-Mujadalah ayat 18. Ingatlah pada hari ketika mereka semua dibangkitkan Allah, lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka bukan orang musyrik, bagaimana mereka bersumpah kepadamu, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh sesuatu manfaat. Ketahuilah bahwa mereka orang-orang pendusta. Jadi nanti tetap sebagaimana kebiasaan mereka ya, dia sudah berdusta tapi ngakunya adalah orang-orang yang jujur ya, dia adalah orang yang musyrik, ngakunya orang Islam. Jadi masih bulet aja Bu. Di dunianya dulu dia suka bulet menipu, di akhirat dia ngomongnya begitu lagi. Lah pada waktu itu dia ngomong di hadapan Allah, diadili, pasti pengakuannya ditolak oleh Allah nanti. Ya 19 Bu Farida. Ayat ke-19, setan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan setan. Ketahuilah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Nah, ada golongan, tapi golongan setan. Nah, golongan setan itu sukanya pasti ya ujung-ujungnya menghalang-halangi umat untuk berbuat baik. Yang kedua, dia suka memadamkan cahaya-cahaya Allah itu ya, bahkan berani dia membunuh ya para pahlawan-pahlawan kita, dibunuhi semuanya. Nah, ini adalah pokal gawenya golongan yang namanya golongan setan ya, yang terkutuk. Makanya tidak boleh golongan setan itu ya hidup di negara kita NKRI ini, karena sejarah sudah mencatat golongan setan ini tidak punya pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi dia tidak punya kasih dan sayang, sehingga dia menjadi raja mentala. Bagaimana sakitnya kalau orang itu ya wajahnya disileti, bagaimana sakitnya orang itu dipukul dengan palu, bagaimana sakitnya kalau orang itu perutnya dicabik-cabik dengan celurit. Nah, coba celuritnya itu disabetno di perutnya sendiri, terus kayak apa lah itu loh Bu. Makanya orang itu kalau lupa diri itu akhirnya lupa sembarang tadi, lupa Allah, lupa Rasulullah, lupa Islam, akhirnya dia lebih rusak ya, lebih kejam dibanding binatang ya. Jadi naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Ya, 20-nya Bu. Ayat ke-20.
Aku kan. Nggih. Ya, ayat 20. Sesungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Jadi walaupun dia punya kedudukan, punya jabatan, ya, jabatan yang tertinggi toh. Apapun itu jabatan, tapi kalau tidak ya memuliakan Allah, memuliakan Islam, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan mencintai umat Islam, maka orang itu pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari perilaku golongan setan ini yang ada di Al-Mujadilah ayatnya 14 sampai ayat 20. Kita lanjutkan 58-nya dari surat Al-Anfal. Jika kaum muslimin merasa ada tanda-tanda pengkhianatan dari suatu golongan yang mengadakan perjanjian pertahanan, haruslah dikembalikan perjanjian itu kepada mereka, dan hendaklah mereka berusaha untuk menghalangi terjadinya pengkhianatan itu dengan jalan mengembalikan perjanjian itu secara jujur, disertai peringatan bahwa setelah adanya pengkhianatan itu, pihak kaum muslimin tidak terikat lagi dengan janji apapun dengan mereka. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat dan juga tidak membolehkan pengkhianatan secara mutlak. Kaum muslimin dilarang memerangi mereka sebelum ada pemberitahuan bahwa perjanjian antara mereka dengan pihak lawan tidak berlaku lagi karena adanya pengkhianatan. Hal ini perlu diumumkan agar tidak ada tuduhan dari musuh bahwa orang Islam telah memerangi mereka tanpa sebab atau melanggar perjanjian. Allah memberi peringatan pula kepada orang-orang yang berkhianat dengan adab yang akan menimpa diri mereka sebagai akibat dari pengkhianatannya. Ibu-ibu masih ingat G30S PKI? Itu malam ini diputar lagi. Masih ingat? Masih ingat, Bu? Ingat sekali. Nah, ini judulnya ya, Bu. Ya, judulnya adalah pengkhianatan. Ini judulnya adalah pengkhianatan. Jadi umat sekarang ini harus mengambil pelajaran, ya, apapun mereka tidak boleh melakukan sebuah pengkhianatan yang dilakukan baik secara pribadi, secara keluarga maupun secara umum. Karena apa? Pengkhianatan itu pasti nanti akan menimpa pada dirinya sendiri. Dari kejahatan itu nanti akan dikenang dalam sejarah, ya, akan dikenang oleh umat-umat selanjutnya bahwa mereka adalah sebagai pengkhianat, bukan dikenang sebagai pahlawan. Jadi ada pahlawan dan ada pengkhianat, ya. Jadi kalau yang Al-Mujadilah 14 sampai 20 itu adalah pengkhianat, yang Al-Mujadilah 21 sampai 22 itu adalah para pahlawan. Nanti kita baca. Ya, terakhir 59 dari surat Al-Anfal. Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa mereka dapat lolos dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dapat selamat dari akibat kejahatan dan pengkhianatan mereka, karena sesungguhnya mereka sama sekali tidak dapat melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah akan memberi balasan kepada mereka di dunia dengan cara dikalahkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kaum muslimin
sehingga mereka merasakan akibat pengkhianatannya, dan di akhirat pun mereka akan merasakan adab dari Allah yang lebih menghinakan. Nah, inilah musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan musuh-musuh umat Islam dari zaman dulu sampai akhir zaman, mereka akan mengalami kerugian, mereka akan mengalami kehinaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Makanya umat Islam harus teguh pendiriannya, tidak boleh kehilangan jati dirinya. Coba lihat, inilah jati diri golongan Allah, ada di surat Al-Mujadilah ayatnya 21 dan 22. Lanjutkan Bu Dasia, 21-nya. Ayat 21, Allah telah menetapkan, aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Nah, jadi kita harus apa? Percaya diri bahwa Allah pasti akan membela yang benar, maju tak gentar membela yang benar. Jangan keliru kok membela yang iku jenenge golongane iblis. Naudzubillah, salah dadi bener, bener dadi salah, iku nggarai cepet kiamat. Ya, 22 Bu. Bu Rinda. Al-Mujadalah ayat 22. Engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itu yang beruntung. Ada catatan kecil Bu, 834 Bu. Ada Ustaz. Apa itu Bu? 834. Kemauan dan kekuatan batin, kebersihan hati, kemenangan terhadap musuh, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita miliki. Jadi jiwa kasih dan sayang itu paling penting, ya. Jadi kalau kasih itu tak pilih kasih, sehingga orang-orang yang dikasih itu mereka mudah-mudahan akan mendapatkan hidayah, dapat hidayah, akhirnya dia ingin masuk Islam karena kita punya sentuhan kasih dan juga harus sayang. Coba ke surat 9 ayat 1, surat 9 ayat 128 dan 129 Bu. Minta tolong Bu Rinda. Ayat 128. Surat ke-9 At-Taubah ayat 128. Ya, betul. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Luar biasa ya Bu. Jadi Rasulullah itu punya kasih dan sayang ya. Lawan akhirnya mendapat hidayah jadi kawan.
ya toh? Orang yang memusuhi akhirnya karena akhlak mulianya, ya, akhirnya dia jatuh cinta kepada Islam. 129-nya, Bu. Ayat 129. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah Muhammad, cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. Ya, mudah-mudahan kajian kita ini dibarengi hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi hasanah kita semuanya, dari ibu-ibu BCA PLKI Surabaya ini ikut mencerdaskan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan semuanya warga bumi ini menjadi pribadi yang beriman takwa sebagaimana di surat Al-A'raf ayatnya ayat 96. Minta tolong. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai apa yang telah mereka kerjakan. Nah, itu tadi ya, Bu. Jadi di situ ada depannya tadi apa? Perintah, yang belakangnya berupa apa? Larangan. Ya, larangan ya. Ya. Jadi yang perintahnya itu apabila dilakukan, maka keberkahan akan turun dari langit, dari bumi. Tapi kalau iman dan takwa itu ditinggalkan, Allah dan Rasulnya dimusuhi, umat Islam dimusuhi, pasti adab akan turun. Ya, coba lihat surat 16 ayat 10, Bu. Surat 16 ayat 10. Ya, yang ketemu dulu siapa? Silahkan baca langsung. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadikan minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu. Iya. Jadi hari ini hujan, Bu, tadi, Bu? Alhamdulillah hujan, Ustaz. Surabaya tadi juga turun hujan, Gresik juga turun hujan, ya. Coba, Bu, ke surat kedua, Bu. Ke surat kedua ayat 21 dan 22, Bu. Yes, surat kedua ayat 21 yaitu surat kedua ayat 21. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Jadi nanti kalau sudah bertakwa, sudah beriman, takwa itu semakin kokoh, maka nanti akan menjadi orang yang ahli bersyukur. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. 22-nya, Bu. Ayat 22-nya. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Nah, jadi jangan sampai berperilaku kufur, dolim, fasik, munafik, dan musyrik, ya. Coba terakhir, Bu, ke surat 34, Bu.
34, 13, 14, 15. 13. Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan yang dikehendakinya, di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Syukur ya Bu. Banyak apa sedikit Bu? Banyak. Yang banyak Ustaz. Jumlahnya itu loh tadi di situ tadi loh. Ayat 13 tadi Allah bilang tadi banyak apa sedikit yang syukur? Sedikit. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Makanya harus diperbanyak. Banyak. Ya, 14-nya. Sambung, ayo. Baca dia terlanjutin Desi. Maka kami telah menetapkan kematian atasnya Sulaiman. Tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan. Nabi siapa Bu? Nabi siapa? Sulaiman alaihis salam. Itu putranya Nabi siapa Bu? Nabi Daud. Nabi Daud alaihis salam. Ya, terus 15-nya? 15-nya saya. Ya. Sungguh bagi kaum Sabah ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, atau dalam kurung nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, itu yang kita dambakan, baldatun, toyibatun, warobun, gofur. Nah, ya itu. Coba sekarang lihat di surat 27, 19. Saya tadi. Ya, monggo. Surat An-Naml ayat ke-19. Maka ya Sulaiman tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita termotivasi untuk senantiasa beramal jariah dan mendidik putra-putri kita, keluarga besar kita dan umat Islam mudah-mudahan menjadi umat yang soleh dan solihah. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa suami, istri, anak, cucu kami, dan dosanya ayah ibunda kami, dan juga ayah ibu guru-guru kami, dan dosanya seluruh kaum muslimin, kaum muslimat. Ya Allah,
Berikanlah kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup panjang umur, bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah nantinya ya Allah. Ya Allah, turunkanlah kasih sayang-Mu dan ampunan-Mu kepada ayahanda kami dan juga untuk seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat. Allahumma anjilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semuanya.